Betapa besar. Mari kita angkat suara kita ke hadapan Bapa. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari berterima kasih kepadanya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Shalom. Thank you kepada Tuhan Yesus untuk malam ini dan kepada Pastor Guana yang memberi saya kesempatan untuk berbagi firman. Saya tidak banyak menggurui, saya tidak mengajar, tetapi saya berbagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Desain awal kita sebagai imamat rajani. Ya imam, ya raja. Apa sih imam itu? Seringkali kita bertanya-tanya, imamat rajani itu seperti apa? Imam itu adalah penyembah, orang yang punya akses ke surga. Sedangkan raja, orang yang diberi mandat atau penerima mandat kerajaan surga untuk menyelesaikan tugas di bumi sampai selesai. Jadi kalau saya simpulkan, saya rangkum, seorang imam dan sekaligus raja adalah orang yang punya akses ke surga dan dia bisa menghadirkan kerajaan surga di bumi. Amin. Itu saudara dan saya. Amin. Sejak awal kita berjumpa dengan Yesus dan kita lahir baru, Yesus melatih kita, memproses, menyiapkan kita menjadi seorang imam dan raja. Setuju? Yes. Amin. Amin. Wah, semangat. Amin. Amin. Yes, that's warrior. Tetapi kadang-kadang proses itu terhambat, macet, bahkan berhenti. Kenapa? Karena kita ini tanpa kita sadari membangun tembok di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita dan hati kita. Itu membuat firman Tuhan tidak bisa masuk di dalam pikiran kita dan cintanya tidak bisa kita rasakan. Ibrani berkata, Ibrani menulis, he puts his love on the mind and right on heart. Dia letakkan hukum-hukumnya di pikiran kita dan menulis hukumnya itu di hati kita. Tetapi kalau hati dan pikiran kita tertutup oleh tembok yang kita bangun sendiri tanpa kita sadari, maka kita nggak akan bisa percaya kalau kita dicintai Bapa. Bahkan kita nggak bisa percaya kalau kita itu dicintai manusia. Secantik apapun, kalau dicintai seorang pria, dia akan merasa laki-laki itu bohong deh. Seperti ceritanya Christina Onassis itu. Dia tidak akan bisa mempercayai orang. Bawaannya selalu curiga, negative thinking. Diajak ketemuan, aku diajak ketemuan nih dengan temanku. Jangan-jangan dia mau rekrut aku ini. Jangan-jangan dia mau approach aku untuk asuransi. Atau dia mau ngutang sama aku. Itu ciri orang yang membangun tembok di dalam hidupnya. Bahkan dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. 9 tahun yang lalu, saya duduk di situ, di tempatnya Pastor Guana. Waktu itu saya sedang sakit kaki saya. Saya nyembah, saya dapatkan ayat di Mazmur. Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Saat itu saya tidak ngerti. Tapi saya gumuli ayat ini. Akhirnya saya tahu, tembok itu simbol dari masalah. Bisa juga sesuatu yang menutupi kita. Bagaimana kita bisa memiliki tembok dalam hidup kita? Karena kita tidak berani atau menutupi sesuatu. Saya ini tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang
Maaf ya, saya minta izin pakai bahasa Jawa biar mantap gitu. Berangasan. Pemarah. Saya tidak berkata-kata tajam, tapi yang bicara tangan saya ceplak gitu. Saya tuh suka tukaran, suka bertengkar. Dan saya tidak bisa menangis. Kenapa? Nah, saya minta Roh Kudus itu, saya nggak tahu aku kok jadi pribadi seperti ini ya Tuhan. Padahal saya tahu jadi orang pemarah itu nggak baik gitu. Saya ingin berubah tapi nggak bisa. Ternyata ada satu pondasi yang mengawali tembok itu ada dalam diri saya. Ketika saya kecil, saya TK, saya tuh sering dibully di sekolah. Pulang sekolah saya nangis. Saya punya 3 kakak. Kakak saya itu selalu berkata begini, kenapa nangis? Aku diajak temanku, balik balas. Jangan pernah pulang nangis, kalau nangis hajar. Itulah pijakan saya awal, pondasi awal saya. Sehingga menurut saya terbentuk di otak saya, nangis itu cengeng tanda kelemahan. Dari situ saya mulai brutal dan saya berpikir, wah daripada aku sakit hati diajak temanku, ya toh, kamu ngejek aku, tak balas lebih, tak gepuk, tak hajar, tak gibeng. Saya lebih takut pada kakak saya. Kalau saya pulang, saya nangis, kelihatan air mata, ya saya dikeplak oleh kakak saya. Saya lebih takut dia daripada teman. Nah, itu membuat saya bertumbuh dalam kondisi hati dan karakter yang jelek sekali. Saya ini kalau pulang sekolah tidak pernah rapi, seperti seorangnya a little girl. Karena seragam saya selalu keluar, kancingnya bedel kabeh gitu. Setiap kali pulang sekolah terlambat, saya selalu dihajar pakai kemucing yang ujungnya penjalin atau sapu lidi, dan itu melur-melur seperti singa, seperti harimau. Itu sudah biasa dan saya nggak nangis. Itu kan rasa menahan sakit atau tegar yang salah, bikin saya keras hati, tuahan terus, tidak boleh nangis. Nangis berarti lemah. Itu salah satu contoh benteng dalam hidup saya. Dan Tuhan berkata, Sanja, you have a wall in your life. Kamu punya tembok. Dan tembok itu yang menghalangi pertumbuhan kita. Saudara, setiap kita tuh punya tembok tanpa kita sadari. Dari mana bisa kita dapatkan itu? Dari mana? Bisa dari trauma yang kita alami seperti saya tadi. Trauma itu bisa terjadi dari janin, masa batita, balita, kanak, remaja, dewasa, sampai sekarang. Bahkan peristiwa seminggu lalu bisa loh menjadikan trauma kita. Trauma. Apa yang kita lihat itu bisa membuat kita membangun tembok. Yang kita dengar sekarang semua perasaan diungkapkan lewat apa? Instagram atau status, betul loh? Kadang-kadang apa yang kita baca, quote, opini publik, opini orang yang sakit hati, itu mempertebal tembok hidup kita. Kalau kita sedang dalam keadaan sakit hati, kita baca quote-nya orang sakit hati, oh ya bener, berarti aku kan boloi, bener ini, tambah tebal. Itu yang memenjarakan pikiran kita. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan itu merindukan kita semua terbebas dari tembok yang kita bangun. Saudara rindu? Saudara mau menghancurkan tembok saudara? Siapa yang akan menghancurkan tembok itu? Kita sendiri. Baik. Nah, saudara, ketika saya belajar dengan Tuhan, Tuhan itu sedang memproses, Tuhan itu nunjukin kepada saya tembok-tembok dalam hidup saya itu menemukan, kita akan baca di 2 Korintus 10. Ya, 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi yang pertama yang harus kita bereskan dan yang pertama diserang oleh iblis yang membuat kita membangun tembok itu di pikiran. Versi Inggrisnya saya seneng karena apa? Meaningnya dalam. Ya, ini versi King James Version,
For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. Pulling down, merobohkan. Strongholds apa? Benteng. Yesus adalah kubu pertahananku, benteng hidupku. Betul toh? Harusnya yang menjadi tembok kita itu Yesus, firman, sang firman yang jadi benteng kita. Tetapi kita membuat benteng palsu. Ini harus dirobohkan. Yang pertama, strongholds, benteng dalam pikiran. Yang kedua, casting down imagination. Ini yang berbahaya. Semuanya berbahaya. Di versi Indonesia nggak nampak, nggak keluar, tapi Inggrisnya keluar. Casting down imagination. Apa imajinasi yang menipu kita? Apakah dalam imajinasi kita itu orang yang gagal, orang yang tidak berarti? Mungkin kita merasa aku ini istri yang nggak baik, suami atau istri yang gagal, atau anak yang morsal. Saya tuh sering kali kalau melayani di pasar Keputaran, di situ ada komunitas orang-orang sederhana, dia bilang gini, Bu, aku aja rono Bu, ndonga. Aku iki sering disabdo mbek mbokku, uripku iki melarat terus aku iki anak gak berguna. Gitu kan? Imajinasinya dia berkata dia anak gak berguna, anak yang akan gagal terus, bapaknya tukang sampah, maka dia akan jadi tukang sampah, gak akan jadi orang yang lain. Itu imajinasi. Every high things that exalted itself against the knowledge of God, yang menentang pengenalan akan Allah, bringing into captivity every thought. Pikiran yang terpenjara. Asik ya gambarnya ya. Nah, ada otak yang dirantai, itu tembok. Kita nggak akan bisa keluar dan berani selama kita dikungkung oleh tembok ketakutan. Makanya ada orang yang minder. Saya dulu gitu, minder. Kalau apa kita minder itu kesombongan yang tersembunyi. Minder, tidak berani apapun. Tahun 2019 saya saksi sedikit. Tahun 2019 saya menghadiri sebuah acara seminar di Jakarta dan dilayani, waktu sesi itu dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Dia memiliki karunia nabi. Waktu awal dia khotbah, dia berkata begini, Tuhan akan berbicara kepada seseorang. Dia sebutin nama-nama. Di tengah nama-nama itu ada satu nama. Dia bilang gini, silakan maju ke depan yang bernama Linda, lahir Februari. Wih, gak ada yang maju. Nah, waktu itu saya sedang sakit kaki. Kalau berjalan pakai tongkat, saya duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah gak ada jalan. Kok gak ada yang maju ya? Yang lainnya maju, nama-nama yang disebut maju. Linda lahir tahun Februari, gak ada yang maju. Lama-lama saya ingat, loh Linda lah saya ya. Loh saya kan lahir tahun bulan Februari. Nama tengah saya itu Linda. Baru saya sadar, oh that's me. Cepet-cepet saya keluar dari deretan pengunjung jemaat. Lalu saya jalan ke panggung karena tuklek-tuklek pakai tongkat. Sampai di panggung saya ditolak panitia. Bu, maaf waktunya sudah habis ya. Saya menyesal banget. Kenapa? Saya kepengen loh dinubuatin. Tuhan kira-kira ngomong apa ya lewat hamba Tuhan itu. Semalam saya nggak bisa tidur. Speak to me God, speak to me Jesus. Wah, semalam suntuk saya nggak tidur, penasaran Tuhan. Aku tahu Engkau mau ngomong sama aku. Saya dimengertikan. Kenapa Tuhan Yesus kok manggil aku Linda ya? Kok nggak Sance gitu? Kok Linda? Saya dimengertikan seolah-olah Bapak itu tahu kalau saya hadir. Saya merindukan sesuatu, terobosan dalam hidup saya ketika saya hadir di acara tersebut. Seolah-olah Bapak itu ngomong gini loh, I know you're coming. Dia nyapa saya dan dia panggil Linda. Dan saya tahu, Linda, maaf ya saya nggak GR. Nama Linda dalam bahasa Spanyol artinya beautiful. Wow. Indah. Dan itu diteguhkan. Esok harinya saya mengikuti kelas pendalaman Alkitab khusus untuk kitab Kidung Agung. Dan di situ ada ayat, cantik engkau dindaku, kerjapan matamu menggetarkan hatiku. Ada di Kidung Agung. Satu sesi seolah-olah untuk saya pribadi. Dan saya tahu
Bapa memandang saya indah, meskipun saya memandang diri saya sendiri tidak indah. Mungkin Bapak Ibu sekarang memandang diri sendiri nggak ada yang bagus. Percayalah, Tuhan bisa melihat, menemukan keindahan dalam Bapak Ibu semua. Amin. Itu yang membuat dia jatuh cinta. Indah yang bukan kita buat indah-indah sendiri, no. Karena apapun keberadaan kita, dia selalu melihat kita itu indah. You are so beautiful inside. Kalau saudara sekarang bilang, ibu saja cantik sekali, Bapak Ibu paling butuh kacamata atau menderita penyakit rabun. I'm not beautiful in physically. Tetapi Bapak melihat satu keindahan di dalam saya, same as you. Sama seperti Bapak Ibu semua. Kenapa? Casting down imagination. Banyak anak muda yang merasa dirinya itu nggak berarti. Sekarang ini yang namanya cantik itu ya kurus, langsing, putih, kayak Barbie, kayak Korea. Betul? Kalau nggak seperti itu dia merasa nggak cantik. Itu sebabnya banyak anak-anak muda hopeless, suicide, merasa diri nothing, nobody. Imajinasi yang jalan, imajinasi yang salah, tidak bisa diperbaiki oleh firman yang harusnya mencuci, mentahirkan kita, karena tertutup, terpenjara. Nah, pikiran yang tertutup membuat hati keras. Kita baca di Zakaria. Mereka, Zakaria 7 ayat 12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Minta tolong kita baca versi Inggrisnya. Yeah, they made their hearts as an adamant stone. Batu amril itu bahasa Inggrisnya adamant stone. Adamant stone itu seperti batu berlian. Batu yang paling keras, tidak bisa ditembus. Adamant berasal dari kata Yunani adaman. Sangat keras artinya. Samir bahasa Ibrania. Keras banget. Seperti hati saya yang dulu. Hati yang sangat keras. Loh, ilustrasinya hati yang membatu. Itu nggak bisa ditembus oleh cinta manusia. Itu yang membuat kita krisis, insecure. Bagaimana caranya kita bebas dari itu semua? Saya ketika sakit kaki, dulu sebelum sakit, saya itu sat-sat wet gitu. Setelah saya sakit kaki, gerakan saya itu pelan, slow motion. Karena kalau setiap kali bergerak, sendi saya sakit semua. Sampai sekarang pasca operasi gerakan saya juga perlahan-lahan. Itu membuat saya frustasi, dan itu membuat tembok sekali lagi dalam hidup saya. Saya sering ngomong gini, sabar ya, aku ini sudah seperti keong sekarang. Saya merasa saya itu bisa mengimajinasikan saya seperti keong. Kenapa? Gerakannya lambat. Suatu hari saya itu membaca quote lah. Quote itu ya bisa bahaya, bisa memberkati. Lihat-lihat siapa yang membuat quote. Ini yang menulis Charles Spurgeon. By persistence, the snail reaches the arm. Saya kaget. Loh, kok ada kata snail ya? Keong ya? That's me, keong. Cilik, pelan jalannya, lambat. Tapi karena ketekunannya, dia bisa mencapai bahtera. Bahtera itu menyelesaikan tugas, gambaran sorga, gambaran dari mencapai tujuan. Finish well, bahtera. Aduh, saya bertobat. Tuhan Yesus, I'm sorry. Imajinasiku ini ya, dari sini saya tahu Tuhan itu tidak memandang slow motionnya saya. Karena saya merasa aku sudah tidak efektif, aku tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan sebanyak seperti dulu, aku tidak bisa aktif lagi, aku tidak menjadi manusia yang berguna. Elek kan? Hanya dengan kalimat ini Tuhan Yesus tuh ngajarin saya, no, ketekunan itu apa? Kata lainnya tekun, setia, tahan uji, tahan banting,
pantang menyerah, tekun, tahan sakit, le, sabar. Saya gak sabaran, sabar, gak seratang. Itu yang harus saya pelajari. Saya mulai tanya, saudara, pasti pengen tahu gimana sih caranya merobohkan tembok? Nomor 1, temukan pijakan awal. Pondasi awal bagaimana tembok itu terbangun. Tanya pada Tuhan Yesus. Saya tuh sering tanya, Roh Kudus ungkapkan, singkapkan ya. Ungkap semua dari alam bawah sadar. Kita itu punya potensi yang luar biasa. Blueprint kita itu sempurna. Tak lakukan pakai lagunya Dewa, sempurna. Tetapi itu hanya mengendap saja. Karena apa? Tertutup oleh trauma, tembok-tembok, pengalaman-pengalaman yang lain. Sehingga blueprint awal kita itu terpendam dalam alam bawah sadar. Yang muncul di permukaan ini yang jelek-jelek. Kita harus dikembalikan. Kuasa darah Yesus memutar balik. Amin. Mengembalikan kita kepada desain awal kita. Pertama, temukan batu pijakannya. Setelah ketemu, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Setelah itu cabut. Pastor Gowana sering mengajarkan kita, cabut. Matius 15 ayat 13. Cabut akar-akarnya dalam nama Yesus. Kemudian siap-siap relakan hatimu ketika engkau dilatih Tuhan. Untuk apa? Merobohkan tembok. Lah, kita sendiri yang merobohkan. Kayak tadi tuh. 2 Korintus berkata, sering-sering aku ikat dalam nama Yesus, kubu pertahanan di otakku, dalam pikiranku, aku tolak, aku ikat dalam nama Yesus, aku hancurkan. Sering-sering doa itu. Seringkali kita akan diperhadapkan pada kondisi, dipertemukan dengan orang-orang supaya apa? Kita latihan bongkar keluar dari tembok kita. Amin. Saya bersyukur Tuhan tuh pakai suami dan anak-anak saya sebagai cara saya untuk keluar, melompati tembok saya. Oh ya, waktu saya dapat firman Mazmur itu, saya ngomong gini, Tuhan Yesus, kalau temboknya itu 1,5 meter, saya bisa melangkah. Tapi kalau temboknya itu sudah lebih tinggi dari aku nggak bisa. Seperti aku di dalam sumur. Ingat Yusuf ada dalam sumur. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tembok saya dan saudara berbeda-beda. Seberapapun tingginya, seberapapun mengurung kita, tembok itu bisa hancur. Amin. Tergantung kita mau apa enggak. Nah, kalau kita senang sembunyi di dalam tembok, menyembunyikan diri, cari rasa aman, tembok itu defensif. Benteng pertahanan kita, mekanisme kita untuk melindungi diri, melindungi perasaan kita. Ya sudah, kita akan terus begitu. Tapi kalau kita berani, Mazmur 18 tadi berkata, aku berani. Beranikah saudara keluar dari tembokmu masing-masing? Amin. Yesus berkuasa. Dia datang untuk menyembuhkan kita, membuat kita berani, memampukan kita keluar dari penjara kita. Yang berikutnya, mintalah supaya pikiran kita itu diperbarui terus. Ketika kita nyembah, kita mengizinkan Roh Tuhan mengingatkan setiap firman yang kita baca, yang tersimpan dalam memori, izinkan memberi pencerahan, dan itu mencuci pikiran kita. Amin. Makanya renungkan, meditate, merenungkan dan lakukan. Yang berikut ayat yang terakhir, Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara dan saya umat perjanjiannya, amin. Kita memiliki covenant dengan Dia. Kita minta ada dalam pikiran kita dan tertulis di hati kita, amin. Ada yang rindu dibebaskan pada malam ini? Setinggi apapun tembokmu, hancurkan supaya kasih
kasih Tuhan losdol masuk ke dalam batin kita. Amin. Kita bisa percaya pada cintanya. Kiranya sharing saya menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Wow. Saya kapan itu lihat ketemu Debbie mimpin pujian, saya bilang I got it. Ada Kak gift of worship. Saya sudah lama tidak dengar Sanje berkhotbah, dari hari ini saya dapat the gift of preaching. Saya amazed setiap kali lihat kehidupan anak manusia itu diubah. Saya lihat Bu Morin kalau doa, dengar cerita dari Pak Devi, that's amazing. Saya dengar cerita dari Bu Sanje, salah satu yang saya catat dan saya bawa. Kalau di stasiun dia dengar suara dan dia begitu sedih, dan dia nggak pernah tahu. Dan itu menjadi satu contoh alam bawah sadar. Ternyata, dan dia dapat penglihatan seorang ibu yang bawa bayi, dan bayi itu diserahkan orang lain, dan orang itu yang menerima masuk kereta, dan suara itu masuk. Bayangkan bayi. Dan saya melihat tiap kali cerita, termasuk diri saya, sebenarnya memang betul manusia itu cuma debutan dengan segala pergumulannya. Orang bisa memindahkan gunung hari ini, besok mindahkan jarum bisa ndak bisa. Tetapi ketika dia bersama Tuhan, yang dulunya mindahkan jarum ndak bisa, dia bisa mindahin gunung. Yang kedua, ayo kita praktek tiap kali battlefield kita ini di sini. Saya tadi tambahkan lupa ini. Jadi roh dan pikiran itu bahasa Inggrisnya roh dari pikiran, spirit of your mind. Lalu kita ini jadi apa? Itu di sini dan di sini. Ayo kita nyembah, connect. Tadi itu ngepuknya dengan kita, tapi bersama Tuhan, kekuatannya sama Tuhan. Dan dia itu bahkan pencipta. Jadi imajinasi, saya suka King James tadi, di New King James nggak keluar. Imagination itu bisa yang membunuh, menghancurkan itu dibuyarkan. Bahkan dia bisa menciptakan imajinasi yang nggak pernah kita pikirkan. Tetapi ketika itu masuk, kita mampu berimajinasi. Apalagi itu ketika itu jatah kita. Lepas dengan segala karakternya. Obama waktu di Indonesia, sekolah di Indonesia, orang kulit hitam di Menteng, dia ditanya, besok mau jadi apa? Sudah tahu jawabnya? Jadi presiden. Jadi dia nangkep jatah yang Tuhan berikan. Dan setiap kita punya jatah. Supaya tembok itu rubuh, jatah itu dapat. Ayo kita nyanyi, nyembah tadi itu yang kita sudah. Ayo perkatakan dalam nama Yesus. Misalnya itu kemiskinan, misalnya itu nasib jelek, aku tolak, aku cabut bersama Yesus. Lepas, terus ucapkan firman yang apa? Yang Tuhan taruh. Sudah tahu ada terapi di India itu katanya orang diajak guyu kayak orang gila, tapi katanya bisa sembuh. Orang kalau guyu-guyu dewe iso paras, apalagi kalau Anda memperkatakan firman. Amin. Mau? Mungkin kalau kita praktek itu dilihat orang bisa kadang bisa orang gila. Ya jangan terlalu keras gitu ya nanti ya. Tapi ucapkan. Enggak ada yang diam loh ya. Amin. Enggak ada yang diam. Izinkan kita nyembah,
izinkan. Kalau sudah bersih, minta lagi di. Saya melihat karya Tuhan atas hidupnya Sance, tapi ya sebagaimana untuk kita semua belum selesai. Terus, jangan berhenti. Itu tadi itu snail itu masuk, itu maksudnya Spurgeon. Itu bahteranya Nuh. Jadi kan semua binatang dipanggil. Lah kalau keong kan ketinggalan, gitu loh maksudnya. Tapi keong pun enggak ketinggalan, masuk gitu loh. Masuk, dia katut. Amin. Jadi kita lawan nelongso itu. Tapi jangan ngelawan sendiri ya. Ngelawan sama Yesus. Bahannya itu kasih. Pokoknya titik awalnya Anda dan saya harus terus percaya kita dicintai. Ngomong dulu, I'm beloved. Aku dikasih. Satu lagi ya, ini saya punya perumpamaan. Kalau cewek yang naksir duluan sama cowok, saya minjem istilah Edis TV, berat saudara, berat. Dia dandan, dia begini, cowoknya belum tentu ngelirik, ya toh. Tapi kalau cowoknya yang naksir duluan, buat cewek itu enteng. Amin. Betul ya? Dia cukup bilang, ya. Yang naksir duluan siapa? Yesus atau kita? Yesus. Itu masuk kan? Yang sayang sama duluan Yesus atau kita? Yesus. Ini paradigma penting. Banyak orang, aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus. Saya rasakan kalah kuat dengan paradigma. Aku tahu Yesus yang cinta saya. Tugas saya, bagian saya mau menerima cintanya. Nggak berat toh. Oh sudah ditaksir duluan. Amin. Biarkan cintanya masuk. Biarlah dia yang memeluk kita. Biarlah dia mencabut semua kotoran. Biarlah dia menyembuhkan semua kerusakan. Biarlah dia mengampuni semua kesalahan. Ayo kita praktek. Dan kita dibuat semakin indah dan semakin indah. Sudah indah, bisa lebih indah lagi. Ayo kita bangkit berdiri.